banget Mas, bulan Agustus ini kan Meter 12 itu kan operasi. Kebetulan saya juga membina beberapa koperasi. Kemudian juga 14 Agustus itu biasa kita juga melaksanakan acara untuk buka. Dan kemudian ya mendekati 17 banyak banget Mas acara di daerah. Ini juga saya tidak berada di Jakarta ya, artinya meskipun masih di wilayah Jawa Barat gitu, tapi kan artinya tidak ada di Jakarta. Repot Mas kalau minggu-minggu ini, dan saya kira tidak rasanya kemudian ketika kami juga bertiga itu menyiapkan kali istimewa untuk Republik ini dalam rangka 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia. Kita menyiapkan buku putih ya, Jokowi's White Book, nanti akan di launching, soft launchingnya tanggal 17 Agustus. Nah, jadi kita nggak saling mengganggu Mas gitu, mendekati, dan mungkin kita akan sampai nanti pada saat melaksanakan pemanggilan itu, dipanggil itu, nanti setelah 17 Agustus kan waktunya panjang dan banyak Mas. Masih ada hari esok Mas, gitu. Jadi biarkan saja, kemudian silakan diatur, dan meskipun juga menyarankan mungkin setelah hari Rabu, mungkin Kamis minggu depan atau saya kira waktu yang baik supaya semua juga sudah bisa dilaksanakan. Itu Mas. Ya, artinya cuma mundurnya berapa hari nih Mas Roy? 1 hari aja ya? Oh enggak, mundurnya kan hari bulan. Kamu maksudnya Kamis minggu depan, gitu. Saya kan hari kan besok ya, dalam tanggal saya 12 itu besok. Kemudian mendekati tanggal 17 Agustus, mendekati peringatan proklamasi kan banyak banget Mas. Baik. Acara 16 Agustus tuh biasanya juga kita ada renungan ya, renungan sih. Kemudian 17-nya juga acara kan, 18-nya kita libur nasional ya. Tapi setelah itulah. Baik, kita ke Bung Yakub. Bung Yakub, Anda melihat apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo ini akan ada penundaan. Tanggapan Anda seperti apa nih, Bung Yakub? Iya, tentunya kami melihatnya ini merupakan hak Mas Roy dan rekan-rekan semua, para pihak yang terlapor atau para saksi yang dipanggil oleh para penyidik ya. Jadi itu merupakan memang hak untuk tentunya jika memang berhalangan hadir dan sebagainya, silakan saja disampaikan. Untuk nanti para penyidik lah di Polda Metro Jaya yang menilai apakah penundaannya ini memang wajar, patut, dan akan diberikan penundaan dan menyikapinya seperti apa. Namun yang kami tetap mengharapkan tentunya seluruh pihak, bukan saja pihak yang sekarang baru dipanggil, tapi pihak-pihak yang akan mungkin nanti dipanggil ke depannya juga tetap menaati proses hukum yang berlaku. Karena khususnya klien kami pada saat penyelidikan di Barreskrim, di mana klien kami di situ malah yang sebagai teradunya juga hadir. Walau di tahap penyelidikan kan tidak ada kewajiban padahal. Nah ini kan sudah tahap penyelidikan, jadi ya kami mengharapkannya seperti itu. Walaupun kembali lagi kalau memang tadi ada penundaan, itu kan merupakan hak Mas Roy dan yang lain tentunya Mas. Ya, Mas Roy, ini kan Anda akan datang setelah upacara 17 Agustus, mungkin setelah tanggal 18 begitu ya. Ini apakah merupakan langkah-langkah yang cukup strategis bagi Anda dan pihak terlapor yang lain untuk mempersiapkan berbagai macam fakta-fakta baru jika nanti diperiksa di Polda Metro Jaya? Saya kira tidak ada hubungannya dengan yang lain ya. Ini teknis hanya karena kebetulan mendekati upacara peringatan 17 Agustus. Itu aja ya. Jadi artinya tidak ada hal lain. Mempersiapkan fakta-fakta baru saya kira tidak juga ya. Kalau dikatakan kita mempersiapkan ya kita memang lagi concern menyiapkan sebuah buku putih ya untuk nanti kita launching tepat pada tanggal 17 Agustus ya gitu, soft launchingnya. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu, enggak ya gitu. Saya menghormati daripada terlalu panjang. Kan saya kira kemarin Pak Jokowi juga sempat mundur dan malah sempat diperiksa di Solo gitu ya. Tapi ya udahlah enggak apa. Karena beliau waktu lagi agak sakit gitu, kami menghormati karena saya sehat, insya Allah saya datang nanti
pada pemeriksaan minggu depan yang mungkin sekitar tanggal 21. Itu aja Mas, jadi ini benar-benar murni teknis soal jadwal dan soal karena kita lagi memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Apakah rencananya buku putih yang Anda bikin bersama rekan-rekan ini akan Anda bawa juga pada saat pemeriksaan nanti akan dipaparkan juga? Nah, itu memang menarik karena buku putih ini ternyata adalah 500 halaman ya, itu karena saya memacanya juga panjang cukup lama ya, mungkin adalah jadi ada pertanyaan yang hubungannya dengan buku putih itu ya, biar penyidik juga ngetik sepanjang ya, itu mungkin ya ngetik 2 halaman lah sama gitu ya, kalau ada pertanyaan jawabannya di buku putih itu Mas gitu. Jadi biar semua juga jelas karena di situ ada alasan-alasan soal prima, kemudian soal legal standing, kemudian soal juga undang-undang keterbukaan informasi publik, kemudian juga undang-undang dasar 45 28 dan 28F gitu. Jadi detail banget, dan itu ada hubungannya dengan pertanyaan dari tentu kita sebutkan jawaban sesuai dengan apa yang sudah itu dalam buku putih. Iya, Bung Yakub, apakah langkah yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan sebagai tergugat ini ada indikasi merugikan klien Anda? Kami melihatnya tentunya kembali lagi itu merupakan hak seluruh saksi yang diperiksa nantinya. Jika dalam memberikan keterangan mereka ingin mengatakan apapun untuk dimasukkan ke dalam BAP mereka, itu kan pasti itu merupakan hak, dan nanti tinggal para penyidik lah yang menilai apakah yang mana yang relevan dan mana yang manakah yang memang. Kalau kami kan dari sisi pelapor Mas, dari sisi pelapor tentunya kami berharap bahwa laporan kami ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, karena pada saat kami memasukkan laporan itu kan kami sudah melakukan kajian-kajian dan kami mempercayai bahwa memang laporan tersebut berdasar dan telah memenuhi unsur. Nah, tapi kembali lagi karena ini kami sudah mempercayai proses hukum untuk berjalan dan meyakini bahwa para penyidik di Polda Metro Jaya juga sangat profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami tentunya harus menunggu, walaupun ya tentunya kembali lagi sudah cukup lama menurut kami sendiri, namun kami mengerti bahwa banyak sekali saksi yang harus diperiksa dan tentunya dalam proses ada yang melakukan penundaan dan sebagaimana yang tadi kita dengar juga bersama. Jadi itu adalah proses-proses yang memang harus dilewati. Jadi ya kami sifatnya masih menunggu dan mempercayai para penyidik di Polda Metro Jaya, Mas. Iya, Bung Yakub, kami konfirmasi kembali klausul-klausul apa yang menjadi laporan Anda kepada terlapor ini? Ya, kami tentunya ada beberapa pasal, ya, antara lain 310, 311 KUHP, 27A, dan juga 32, 35 Undang-Undang ITE. Yaitu tentunya masing-masing situ sudah kami jelaskan dalam laporan kami, hal-hal mana yang kami rasa memenuhi unsur-unsur tersebut, dan nanti para penyidik lah yang menilai apakah dari keterangan-keterangan, dari bukti-bukti yang didapat pada saat penyidikan ini, apakah memenuhi unsur atau tidak. Kalau iya, nanti tentunya akan lanjut, kalau tidak ya mungkin tidak akan lanjut. Kan itu yang harus kita tunggu sekarang ini, Mas. Iya, Mas Roy, dari pemaparan Bung Yakub tadi, bagaimana persiapan Anda terkait beberapa klausul yang akan menjadi bahan pelaporan kepada Anda? Ya, terima kasih Bung Yakub ya. Jadi artinya terima kasih juga. Jadi artinya begini, ada strategi apapun yang kita sama sebenarnya ya. Kalau tanggal 7 Agustus ya mungkin kita sudah ya. Tapi karena ada 7 Agustus dan beberapa di antara kawan kami, misalnya Pak Rosta, itu juga saya aktif ya. Dia koordinator lapangan, jadi dia harus mempersiapkan juga misalnya acara untuk cerita Pondok Pohon Pinang gitu misalnya. Dia harus menyiapkan kayak gitu di daerahnya. Jadi ya saya kira itu harus kita hormati karena toh kita sama-sama ingin memperingati ya 10 windu usia kemerdekaan kita, dan angka depan itu kan usia gitu untuk kita peringati, dan kita tidak lewatkan peringatan 80 tahun kemerdekaan. Jadi ini benar teknis ya soal itu, dan pasti banyak saya yang menang. Mungkin kita hormati penyidik juga. Penyidik kan pasti juga banyak yang ingin merayakan 80 tahun kemerdekaan ini di daerahnya. Setelah itu, ya ayo kita tuntaskan kasus ini dengan bagus, apalagi dengan Pak yang baru ya di Kapolda Metro, Pak Irjen Asep ya, itu moga-moga semuanya. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda.
Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arif Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah sekarang dipanggil lagi, justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus 2020. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.